Penyerang ini akan perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat ini. Kata Arya Sinulinga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada hari Selasa 2 April 2024. Meski tidak mengungkap siapa 2 pemain yang dimaksud, satu nama diantaranya sudah terindikasi jelas, dan sosok yang dimaksud adalah fullback kiri Nijmegen, Kelvin Verdonk. Saat diwawancara channel YouTube Yusa Nugraha, Kelvin Verdonk mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, pemain keturunan Aceh itu melaporkan sudah memulai proses naturalisasinya. Konfirmasi ini juga disampaikan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Ia bahkan berharap kalau Kelvin Verdonk sudah tersedia saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni mendatang. Lalu, bagaimana dengan satu nama lagi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan satu nama lagi bermain sebagai penyerang. Mantan Presiden Inter Milan ini juga menegaskan kalau penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht oleh Romani. Satu kode lain dari Erick Thohir adalah pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang andalan timnas Indonesia. Rujuk kepada ucapan tersebut, satu pemain lagi yang bakal dikebut proses naturalisasinya adalah penyerang FC Dordrecht U21 Jens Ruben. Penyerang berusia 18 tahun ini sebelumnya sempat ditemui Sinteyong saat pelatih asal Korea Selatan tersebut mengunjungi negeri kincir angin pada awal bulan Maret yang lalu. Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi kalah 1-3. Timnas Indonesia U23 menjalani laga uji coba melawan Arab Saudi dan Garuda Muda tumbang 1-3. Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi ini berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada hari Sabtu 6 April dini hari waktu Indonesia Barat. Indonesia sendiri sudah tertinggal 0-1 di menit ke-18 dan skor menjadi imbang 1-1 di menit ke-32. Komang Teguh yang mencatatkan namanya untuk Indonesia dan skor tersebut bertahan sampai turun minum. Indonesia pun kembali tertinggal 1-2 di menit ke-58. Arab Saudi pun kembali mencetak gol di menit ke-89 dan itu membuat Indonesia kalah 1-3. Duel ini sendiri merupakan bagian rangkaian persiapan Indonesia di Piala Asia U23 dan ajang tersebut akan berlangsung di Qatar mulai 15 April mendatang dan Indonesia masuk ke grup A. Di grup tersebut ada Australia, Yordania dan juga tuan rumah Qatar. Sinteyong sendiri mengaku tidak puas dengan hasil yang didapat oleh timnya tersebut. Namun secara performa permainan menurutnya tidak terlalu buruk. Pastinya tidak puas, tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi, pertandingan ini tidak terlalu jelek, kata Sinteyong. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu pun mengakui masalah dalam timnya ada di sektor pertahanan. Namun kedepannya, dia akan memperbaiki dan menutup celah itu pada turnamen nanti. Dan uji coba ini memang hanya untuk mengecek para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang difikirkan bagaimana antisipasi untuk lini belakang, kata Sinteyong. Pelatih Irak mulai gusar usai lihat timnas Indonesia. Pelatih Irak, Jesus Casas, tampak risau setelah melihat penampilan timnas Indonesia yang 2 kali kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Padahal, Irak sebelumnya berhasil tumbangkan perlawanan timnas Indonesia baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Kesuksesan timnas Indonesia yang menang berturut-turut atas rivalnya yakni Vietnam mendapat sorotan dari publik termasuk pelatih tim lawan. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam pun memang terasa spesial karena sang lawan sebelumnya cukup mendominasi sepak bola Asia Tenggara. Hasil ini bukan hanya membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kemenangan pertama atas Vietnam di kandangnya setelah 20 tahun. Hal itulah yang kemudian menarik pelatih Irak Jesus Casas untuk mengomentari performa timnas Indonesia yang berada satu grup bersama timnya. Pelatih asal Spanyol itu secara khusus menyoroti kontribusi pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Jesus Casas berujar jika para pemain keturunan itu memberikan tambahan energi kepada skuad timnas Indonesia sehingga menjadi lebih kuat. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah yang cukup tinggi, ujar Jesus Casas. Tidak hanya itu, ia juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan segera dinaturalisasi timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Justin Hubner resmi gagal perkuat timnas Indonesia U23. Kabar itu disampaikan oleh PSSI di laman resmi mereka pada hari Jumat 5 April 2024. Memang saat ini Elkan Bagot, Dewangga, Justin Hubner tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan, kata Sinteyong mengutip dari laman resmi PSSI pada hari Jumat 5 April. Sejak beberapa hari terakhir, kabar Justin Hubner gagal gabung timnas Indonesia U23 sudah beredar luas. Hal itu dikarenakan di stories Instagramnya yang eksklusif, bek 20 tahun itu mengatakan tidak mendapat izin dari sang klub Cerezo Osaka. Cerezo Osaka sendiri membutuhkan jasanya karena disebut-sebut akan kehilangan sang bek andalan Yuri Nishio. Ia masuk ke dalam 23 nama yang dipanggil timnas Jepang U23 ke Piala Asia U23 2024. Dan kemungkinan besar selama Yuri Nishio memperkuat timnas Jepang U23, posisi bek tengah Cerezo Osaka akan ditempati oleh Justin Hubner. Selain Dewangga, Elkan Bagot dan Justin Hubner, ada juga Nathan Joaon yang juga gagal gabung dengan skuad Garuda Muda. Penyebabnya sama seperti Justin, yakni tidak diizinkan oleh sang klub SC Heerenveen. Nathan Joaon memang masih berjuang mendapatkan menit tampil di SC Heerenveen, klub yang meminjamnya dari Swansea City. Setelah kehilangan Dewangga, Nathan Joaon dan Justin Hubner, Sinteyong pun mengambil langkah cepat. Pelatih 53 tahun itu memanggil bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, sebagai pengganti nama-nama di atas.